Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih. Shalom anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Tante harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah anak-anak, sebelum dimulai kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur di mana anak-anak diberikan kesehatan, kekuatan. Biarkanlah anak-anak ini pada saat ini mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah online ini. Lembutkan hati anak-anak agar firman Tuhan yang dikabarkan nanti menjadi berkat kekuatan bagi iman rohani anak-anak. Tuhan berkati ibadah ini, pimpin sertai dengan urapan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pada saat ini yuk kita penuh sukacita ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Anak-anak, ayat hafalan Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ulangi ya, Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Ya ampun, ini beritanya kok sangat mengejutkan ya. Wah, bahaya nih. Berita, wah banyak sekali beredar uang palsu. Wah, uang palsunya bentuknya, warnanya mirip sekali. Wah, bagaimana ya supaya tidak tertipu? Coba baca lagi. Wah, ini dia ada solusinya. Ternyata supaya kita tidak tertipu, uang palsu kita harus dibawa ke bank. Karena bank gak mungkin bisa tertipu. Ya, kalau kita mendapatkan uang palsu, kita harus bawa langsung ke bank. Nah anak-anak, ada kisah bangsa Israel kena tipu loh. Yuk kita sama-sama kita ikuti kisahnya ya. Anak-anak, pada saat ini cerita firman Tuhan berjudul Akibat Kurang Hikmat. Anak-anak, kemenangan bangsa Israel melawan dan merebut kota Yeriko dan bangsa Ai itu luar biasa. Tuhan Allah Israel hebat. Tuhan Allah Israel luar biasa. Ajaib. Selalu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tersebar ke berbagai kota. Maka tersebar juga ke kota orang-orang Gibeon. Orang Gibeon ini tahu bahwa Tuhan Allah Israel itu hebat, keren, dahsyat. Orang Gibeon merasa ketakutan anak-anak, merasa gentar dan merasa cemas. Karena apa? Karena takut orang-orang Gibeon juga diserang oleh bangsa Israel. Takut dibinasakan, takut dimusnahkan,
takut dibunuh. Jadi orang Gibeon ini dia cari akal, cari siasat. Wah, bagaimana ya ini akalnya ya, supaya orang Gibeon tidak dibinasakan. Anak-anak mereka mencari siasat untuk mengelabui bangsa Israel, membohongi bangsa Israel. Nah, anak-anak, para pemimpinnya berkata, para pemimpin Gibeon ini berkata, dia berkata kepada beberapa orang untuk disuruh ke bangsa Israel. Mereka disuruh memakai baju atau pakaian yang sudah usang. Sudah usang itu jelek, butut, kumal. Mereka disuruh memakai baju seperti itu. Dan ketika bajunya dikenakan, wah iya, sudah bagus nih bajunya, sudah kelihatan jelek dan usang. Sekarang cari kasutnya atau sendalnya, sepatunya. Cari sepatunya yang butut, yang jelek, yang sudah usang. Mereka mencari dan dapat sepatunya. Lalu mereka juga disuruh mencari, bawa bekal makanan. Bekal makanan yang sudah kering, yang tinggal remah-remahnya sedikit. Dan juga mereka disuruh membawa tempat minuman yang sudah lapuk, yang sudah jelek. Ketika dilihat, wah sudah persis seperti seorang hamba nih, seperti seorang budak, seperti pelayan, bajunya butut, udah usang, pakaiannya juga, sepatunya udah usang, udah butut. Ya sudah, kalian pergi ke bangsa Israel menemui Yosua. Lalu orang suruhan Gibeon ini yang sudah pakai baju butut usang ini pergi menghampiri kepada Yosua dan bangsa Israel. Lalu Yosua berkata, untuk apa kalian datang kemari? Pak Yosua, kami ini datang dari negeri yang jauh sekali. Lihat, pakaian kami sudah usang dan jelek. Lihat kasut kami, udah pada melongo, jelek. Dan lihat juga Pak Yosua, ini makanannya sudah kering. Dan tempat botol minumnya juga sudah rusak. Bolehkah kami memohonkan supaya Yosua dan bangsa Israel mengikat perjanjian dengan kami, supaya kami tidak ditumpas, tidak dimusnahkan, tidak dibunuh. Anak-anak, Yosua dan bangsa Israel ini begitu melihat penampilan mereka yang lusuh, yang bajunya butut, jelek, udah usang, sendalnya juga, mereka menjadi iba. Mereka tidak pikir panjang. Mereka tidak meminta hikmat Tuhan. Mereka langsung menerima orang-orang Gibeon itu. Mereka memohon kepada Yosua untuk mengikat perjanjian. Jangan sampai dimusnahkan. Yosua mengabulkannya. Mengikat perjanjian demi nama Tuhan, supaya orang-orang yang pakainya seperti itu tidak dibinasakan, tidak dibunuh. Nah, orang-orang yang seperti hamba, yang pelayan itu merasakan tenang. Wah, kita berhasil nih, sudah menipu bangsa Israel, sudah menipu Yosua. Anak-anak, 3 hari kemudian Yosua dan bangsa Israel baru menyadari, wah gawat nih, coba panggil mereka ke sini. Lalu mereka dipanggil. Kenapa kamu berkata kamu datang dari negeri jauh? Kan kamu orang dekat. Kamu tinggal di sini lagi. Kenapa kamu berbohong menipu kami? Lalu mereka bicara,
Oh Yosua, kami takut dibunuh, kami takut dibinasakan. Jadi kami melakukan hal itu. Lalu Yosua menyadari sudah benar-benar, sudah mentah-mentah ditipu, mentah-mentah dibohongi. Nah anak-anak, ketika bangsa Israel dan Yosua berperang melawan orang-orang Gibeon, mengalami kemenangan. Tetapi kemenangan itu tidak sempurna. Tidak semuanya mati. Karena apa? Karena di antara mereka ada yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibinasakan. Itu 2 orang yang memiliki pakaian yang butut-butut itu, jadi mereka lolos. Karena sudah terikat perjanjian. Nah anak-anak, bangsa Israel Yosua ini tidak meminta hikmat dari Tuhan. Tidak tanya-tanya dulu kepada Tuhan. Dan anak-anak, si 2 orang ini, orang-orang yang berpakaian butut ini, menjadi tukang kayu dan tukang timba air untuk bangsa Israel. Anak-anak, pada saat ini banyak sekali orang yang ingin menipu kita, membohongi kita. Dia berkata, untuk apa percaya kepada Tuhan Yesus? Yang penting kan amal perbuatan. Asal perbuatan kita baik, kita pasti selamat. Itu orang-orang yang ingin menipu, membohongi. Tidak mungkin mendapatkan keselamatan hanya dengan perbuatan baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Itulah yang membuat kita menjadi selamat, bukan karena perbuatan baik. Nah, anak-anak, betapa pentingnya ya hikmat Tuhan itu. Tante, hikmat Tuhan itu siapa yang kasih? Yang kasih adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah sumber hikmat. Jadi kita jangan mencari hikmat manusia, tetapi mencari hikmat dari Tuhan. Kalau hikmat dari Tuhan itu pasti benar anak-anak. Dengan hikmat kita bisa mengambil keputusan yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Nah anak-anak, seperti apa sih Tante? Kalau hikmat itu dalam kehidupan kita nih anak-anak sehari-hari. Nanti akan beri contoh ya. Pada suatu hari ada 2 orang anak. 2 orang anak ini laki-laki dan perempuan. Rebutan boneka beruang. Kedua anak ini terus bertengkar ribut. Ini punya aku, ini punya aku. Kamu ngaku-ngaku ini punya aku. Pokoknya ini hadiah dari mamaku, ini punya aku. Wah mereka sangat berebutan. Tiba-tiba ada ibu tetangga sebelah melihat. Anak-anak, apa yang kalian ributkan bertengkar terus? Ini loh bu, ini boneka aku. Yang satu lagi, enggak ngaku-ngaku. Ini boneka aku dari mamaku. Mereka terus bertengkar. Sudah jangan bertengkar. Yuk masuk ke rumah ibu. Oleh ibu tetangganya dibawa masuk 2 orang itu. Dan sudah dibawa masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi? Si ibu itu berdoa dalam hati, Tuhan berikan aku hikmat untuk mengambil keputusan kepada 2 anak ini. Dia berdoa dalam hatinya, si ibu ini. Lalu si ibu ini mengambil gunting. Lalu berkata kepada si kedua anaknya, sini boneka beruangnya. Lalu diberikan ke boneka beruangnya itu. Ini ibu gunting ya, bagi 2. Kamu dapat sebelah, kamu dapat sebelah. Biar adil. Ini akan ibu gunting bagi 2. Yang anak lelaki ini, ya nggak apa-apa, Bu. Dapat sebelah juga nggak apa-apa. Yang penting mah masih kebagian.
Pokoknya mah aku harus dapat aja, sebagian juga nggak masalah, kata yang anak laki-laki. Tetapi anak yang perempuan berkata, wah, kalau dibagi dua jadi rusak dong boneka beruang saya. Mana bisa aku bisa main dengan boneka yang hanya sepotong sebelah. Udahlah ibu, saya relakan boneka beruang ini untuk teman saya ini. Saya nggak mau bonekanya dibagi dua, jadi rusak. Tidak bisa dipakai main. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Si ibu ini tersenyum. Kalau begitu, ibu tahu boneka beruang yang punya sesungguhnya adalah punya anak perempuan ini. Karena anak punya perempuan ini, dia tidak tega melihat boneka beruangnya dibagi dua, digunting. Kalau kamu kesenangan bonekanya dibagi dua, karena bukan punya kamu. Jadi si ibu ini mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi tahu yang mana yang punya yang sesungguhnya. Ayo berikan boneka itu kepada temanmu yang perempuan ini. Si teman yang perempuan ini merasakan sukacita sekali. Karena apa? Si boneka beruangnya tidak jadi dipotong, tidak jadi digunting. Boneka beruangnya kembali kepada dia. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada si ibu tetangga itu. Dan si anak laki-laki ini merasa malu. Dia memohon ampun, ibu, saya tidak mau berbuat lagi. Dan dia juga meminta maaf kepada temannya yang perempuan. Nah itulah contoh hikmat dari Tuhan. Betapa pentingnya hikmat dari Tuhan. Jadi bisa mengambil keputusan dengan benar. Mengambil keputusan dengan tepat. Ada lagi si Rosalinda. Si Rosa pada suatu hari datang ke rumah Linda. Linda, si Rosa ini anaknya tidak baik, anak-anak. Dia ingin membohongi Linda temannya. Dia mempunyai siasat, punya akal. Dia ingin membeli hiasan HP seharga 25.000. Tetapi dia mikir, kemana ya saya mencari pinjaman. Lalu dia ingat Linda. Maka si Rosa ini ke rumah Linda. Linda, beri aku pinjaman uang 25.000 untuk membeli barang yang sangat penting sekali. Kata si Linda, oh ya, penting pisan? Iya, penting sekali. Pokoknya aku pinjam 25.000, nanti aku balikin. Padahal si Rosa sudah berbohong. Dia bukan penting sekali, melainkan untuk membeli hiasan aksesoris handphone. Lalu si Linda, sebentar ya, saya ambilkan uangnya. Lalu Linda masuk ke kamar. Dan masuk ke kamar dia berdoa, Tuhan, apakah saya harus menolong kepada Rosa ini? Apakah saya harus memberikan pinjaman uang kepada Rosa ini? Dia berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan itu baik, pada saat itu juga hikmat Tuhan turun atas Linda. Linda cepat-cepat membuka dompetnya, dia mengambil uang 5.000. Lalu dia berkata kepada si Rosa, Rosa, saya tidak bisa memberi pinjaman 25.000. Ini 5.000 aja, gak usah dibalikin. Saya memberi aja buat kamu. Lalu si Rosa merasa apa? Linda, aku bukan minta-minta. Mana cukup uang 5.000. Aku hanya pinjam 25.000. Tapi kamu hanya mengasih pinjam 5.000. Enggak lah, enggak cukup. Lebih baik aku tidak pinjam. Lalu uangnya dikembalikan kepada Linda. Si Rosa pulang dengan cemberut. Karena apa? Mau menipu, gagal. Mau membohongi, gagal. Nah yang mendapatkan hikmat itu Linda. Dia hanya memberi pinjaman, memberi 5.000. Tetapi si Rosa nggak mau, akhirnya dikembalikan 5.000. Dia sudah berniat menolong. Ini pertolongan hikmat dari Tuhan. Nah anak-anak juga dalam kehidupan anak sehari-hari ya, bahwa hikmat Tuhan itu sangat penting. Anak-anak kita harus bersyukur ya, karena hikmat dari Tuhan itu dikatakan
lebih berharga dari permata. Amsal 8 ayat 11. Boleh anak baca. Dan juga hikmat itu lebih berharga dari emas. Amsal 16 ayat 16. Baca. Anak harus membaca firman Tuhan. Anak-anak sudah diselamatkan bukan? Oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh meminta hikmat hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah juru selamat kita. Karena Tuhanlah sumber hikmat kita. Dan sumber hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Sumber hikmat ada di dalam Alkitab. Jadi anak-anak, siapa ayo yang baca Alkitab setiap hari? Wah, pintar ya. Anak-anak harus baca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab itu semuanya hikmat Tuhan. Kita tidak akan ditipu dan tidak akan dibohongi. Karena sumbernya benar, yaitu firman Tuhan. Anak-anak, coba anak-anak pikir. Kalau anak-anak kurang hikmat, apa yang terjadi? Mudah ditipu, mudah dibohongi, mudah dibodohi. Anak-anak jangan, mulai saat ini kita minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan. Anak-anak, kita harus memohon hikmat daripada Tuhan. Kalau kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan, yang mana dan yang bukan. Kalau kita mendapatkan hikmat Tuhan, kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Dengan hikmat Tuhan, hidup kita akan berhasil. Seperti Raja Salomo, hidupnya akan bahagia seperti Raja Salomo. Dan juga dengan hikmat, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak gak boleh cuek. Hikmat itu penting. Bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hikmat Tuhan, hidup kita bahagia. Akan penuh dengan keberhasilan. Oleh sebab itu anak-anak ya, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat. Dan anak-anak kita harus ingat ya, kenapa bangsa Israel bisa ditipu oleh Gideon? Karena tidak meminta hikmat dari Tuhan. Begitupun kita tidak mau dikalahkan untuk menghadapi masalah-masalah kita. Kita harus selalu minta hikmat Tuhan supaya hidup kita berhasil, supaya hidup kita berkemenangan. Sekian ya cerita dari Tante. Sebentar kita akan sama-sama menyaksikan videonya. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bakal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengingat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir,
dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Birot, dan Kiriat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lalu kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua mengambil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang.
di tempat yang akan dipilihnya. Anak-anak, karena ibadah sudah selesai, kita tutup dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur, di mana anak-anak sudah mendengar sebagian kecil daripada firman-Mu, supaya anak-anak ini meminta hikmat daripada Tuhan, supaya hikmat itu menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak. Karena hikmat dari Tuhan itu sangat penting. Karena hikmat dari Tuhan, anak-anak boleh mengambil keputusan dengan benar, mengambil keputusan dengan tepat sesuai pimpinan Tuhan. Dan biarlah anak-anak boleh mengerti bahwa hikmat itu lebih berharga dari permata, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari apapun juga. Jadi apapun yang terjadi, anak-anak harus selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Hikmat dari Tuhan membuat hidup anak-anak berhasil, membuat hidup anak-anak menjadi berbahagia. Dan kami juga berdoa ya Bapa, bagi kehidupan anak-anak ini, supaya anak-anak ini merespon firman Allah dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga anak-anak supaya anak-anak tumbuh imannya. Berkati mama papanya, berkati kami tim inti rumah roti supaya kami bersama-sama bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia, diberikan keselamatan jiwa pada saat ini. Yang ingin Tuhan kerjakan adalah penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Indonesia dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bertobat. Berkati Presiden kami Jokowi mengerjakan tugasnya sebagai presiden dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Berkati juga semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.